Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik sekalian, di kesempatan sore hari ini kita melanjutkan kegiatan ekstra pramuka yang kemarin, hari Sabtu kemarin sudah saja kakak jelaskan tentang materi Trisatya dan Dasar Dharma Pramuka. Kemarin yang Trisatya sudah kakak suruh untuk menghafalkan. Mudah-mudahan kalian semua hafal ya sampai sekarang ya. Baik, adik-adik, seperti yang kakak janjikan di Sabtu kemarin bahwa hari ini kakak akan menjelaskan tentang Dasa Dharma Pramuka dari yang pertama hingga yang ke-10. Lanjut, adik-adik, Dasa Dharma Pramuka yang pertama itu adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Isi dasar dharma yang pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal itu dimaksudkan agar setiap anggota pramuka harus memiliki sifat takwa kepada Tuhan dan menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Selain itu, seorang anggota pramuka juga dituntut untuk memiliki sikap toleransi yang tinggi dengan agama orang lain dan mempersilahkan orang lain untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Maksudnya yang sudah biasa kita laksanakan, kita selalu takwa di setiap pagi kita melaksanakan ibadah sholat duha, tadarus. Nah, itu sudah masuk ke dalam dasar dharma yang pertama. Eh, kita mempunyai sikap toleransi. Jadi untuk teman kita yang mungkin punya agama lain, kalau mereka beribadah sesuai dengan agamanya, kita persilahkan. Jadi kita tidak boleh mengolok-olok, membenci, tidak boleh. Itu ya adik-adik ya. Lanjut, yang kedua adalah cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Dasar dharma yang kedua. Itu memiliki sifat cinta kasih tidak hanya ditujukan kepada manusia, tetapi juga pada makhluk hidup lainnya. Contohnya punya peliharaan seperti kucing, kemudian ayam, kemudian kelinci dan sebagainya. Kita juga harus eh, memiliki sifat cinta kasih. Jadi ya diberi makan kalau punya eh, dan memiliki rasa kasih setiap anggota. Rasa cinta dan kasih setiap anggota pramuka dapat diwujudkan dengan lingkungan yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Lanjut, patriot yang sopan dan kesatria. Setiap anggota harus memiliki sifat yang sopan dan kesatria. Dengan kata lain, bagaimana adik-adik? Jadi, setiap anggota pramuka itu memiliki sopan santun dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah ataupun di lingkungannya. Kepada orang tuanya harus sopan santun, berbakti kepada bapak ibu gurunya. Nah, itu harus sopan santun. Selain itu, mereka juga harus ikut serta menjaga kesatuan negara Indonesia demi mewujudkan negara yang aman dan sejahtera. Intinya kita harus mempunyai sopan santun, apalagi lebih-lebih kepada orang yang lebih tua dibandingkan dengan kita. Lanjut adik-adik. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Nah, pramuka itu senantiasa patuh dalam setiap tugas yang diberikan. Nah, ingat adik-adik, setiap hari, setiap pagi Bapak Ibu guru memberikan tugas kepada kalian. Kalau misalnya pada waktu tema itu misalnya ada matematika, bahasa Indonesia, kemudian ada PJOK, kemudian nanti agamanya misalnya bahasa Arab, kemudian ada tugas lagi pramuka. Nah, semuanya harus dikerjakan, jangan hanya yang dikerjakan yang di atas saja. Karena semua yang diberikan tugas itu ada nilainya dan nanti pada hasil akhir itu nanti akan dimasukkan ke dalam laporan kepada orang tuamu, yaitu dinamakan buku rapot. Itu semuanya ada nilainya.
Kalau adik-adik hanya mengerjakan yang paling atas saja kemudian dikirim, nah itu berarti adik-adik nanti akan hanya mendapat nilai yang paling atas saja. Yang bawahnya bagaimana? Kosong, karena adik-adik tidak mengerjakan. Oleh sebab itu, apalagi seorang anggota pramuka harus harus patuh pada setiap tugas yang diberikan. Gitu ya. Jadi apabila ada perintah tidak boleh menolak. Orang tuanya misalnya eh, menyuruh membelikan garam, nggak boleh menolak, harus diikuti, harus patuh. Kemudian dalam mengambil sebuah keputusan mereka juga harus bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan. Jadi ini ketika kita sudah diizinkan masuk, nanti akan dibentuk regu-regu. Nah itu nanti eh, semua diputuskan secara musyawarah dalam satu regu itu. Dimusyawarahkan dulu baru mengambil keputusan. Lanjut adik-adik, rela menolong dan tabah. Jadi anggota pramuka tidak hanya memiliki sikap kesatria, tapi seorang anggota pramuka juga harus rela menolong kepada sesama tanpa membeda-bedakan ras, suku, atau golongan. Dalam pelaksanaannya mereka harus siap menghadapi segala cobaan dan musibah. Artinya contoh saja ketika kita di dalam kelas, misalnya ketika kita masuk, kemudian ada pas pada waktu itu ujian, teman kalian juga disuruh menyiapkan semuanya, ternyata teman kalian ada yang tidak membawa ballpoint. Nah, kalau kalian punya dua, misalnya dipinjamkan satu. Tuh, tapi tidak boleh dalam hal jawaban loh ya. Yang boleh dari alat. Kalau jawaban mengerjakan sendiri-sendiri kalau ujian. Lanjut adik-adik, dasar dharma yang keenam adalah rajin, terampil, dan gembira. Setiap anggota pramuka harus memiliki sikap yang rajin dalam menjalankan tugas tertentu. Dalam pelaksanaannya, anggota pramuka harus juga memiliki keterampilan atau kecakapan. Nah, nanti kalau kita sudah masuk, nanti kecakapan adik itu apa? Nanti akan kakak gali, kemudian nanti akan kita uji. Setelah uji nanti adik-adik bisa mendapatkan yang namanya tanda kecakapan khusus. Ada tandanya nanti, lingkaran-lingkaran. Bentuknya lingkaran-lingkaran. Tentu semuanya harus dilakukan dalam riang gembira. Jadi pramuka itu harus gembira, tidak ada yang cemberut, kemudian nangis, nggak boleh. Jadi pramuka harus selalu riang gembira. Lanjut adik-adik, dasar dharma yang ketujuh. Hemat, cermat, dan bersahaja. Hemat, cermat, dan bersahaja itu juga harus menjadi pedoman setiap anggota pramuka dalam menjalankan tugas. Untuk itu, menjadi tugas setiap anggota memiliki kebiasaan yang hemat. Kalau mempunyai sesuatu harus dihemat, apalagi misalnya uang. Kalau bisa ditabung. Kemudian harus cermat dalam penempatan sesuatu dalam fungsi dan manfaatnya. Nah, seandainya kita ingin membelikan sesuatu, ya harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya beli buku dan sebagainya, tidak boleh untuk eh, digunakan berfoya-foya. Misalnya bermain game, kemudian apa dibelikan yang tidak sesuai atau tidak begitu bermanfaat. Adik-adik, di belakang ini ada kata-kata bersahaja. Bersahaja itu artinya sederhana. Jadi kita harus bersikap sederhana sebagai seorang anggota pramuka. Lanjut, 8. Disiplin, berani, dan setia. Setiap anggota pramuka itu juga harus memiliki sikap yang disiplin. Disiplin, jadi tepat waktu ya, jadi ya. Berani dan setia. Jadi seorang anggota pramuka berani menghadapi segala tantangan dan setia menjunjung tinggi kepanduannya. 9 adik-adik, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Salah satu sikap yang harus dimiliki anggota pramuka adalah bertanggung jawab dan dapat dipercaya, tidak boleh berbohong. Jadi pramuka dapat dipercaya. Kemudian dengan kata lain, anggota pramuka harus senantiasa berani bertanggung jawab atas segala perbuatan dan perilakunya. Misalnya ada yang berkelahi dan sebagainya harus bertanggung jawab. Yang salah siapa nanti jika ditanya oleh mungkin kakak kesiswaan. Nah, harus berani, harus jujur dan dapat dipercaya. Omongannya selalu dapat dipercaya dan tidak pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan.
Kalau sudah dapat dipercaya, jangan sekali-kali untuk berbohong. Terakhir adik-adik, 10 suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ini tidak boleh dibolak-balik. Jadi kalau hafalan, ini suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nggak boleh dibolak-balik. Nah, setiap tingkah laku pramuka itu menjadi suri tauladan bagi masyarakat sehingga anggota pramuka dapat mengendalikan pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya masing-masing. Jadi nggak bisa mengendalikan ini semua, tidak semaunya sendiri. Nah, tugasmu adik-adik, buat satu contoh perbuatan yang sesuai dengan dasar dharma kedua. Nah, contohnya apa? Perbuatan apa yang sesuai dengan dasar dharma kedua? Yang kedua, dasar dharma ketujuh. Ketujuh apa adik-adik? Hemat, cermat, dan bersahaja. Nah, pada dasar dharma ketujuh itu ada kata bersahaja. Apa artinya? Gitu ya, Dede ya. Apa artinya? Yang ketiga, ucapkan dasar dharma pramuka. Nah, ucapkan dasar dharma pramuka. Ini adik-adik rekam, kemudian semua tugas ini nanti dikirim ke wali kelasnya masing-masing. Demikian adik-adik untuk kegiatan kita, kegiatan ekstra pramuka sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ada kurangnya kakak mohon maaf. Dan akhirnya, billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.